Belajaran As-Sirah An-Nabawiyah para hadirin. As-Sirah An-Nabawiyah sebuah ilmu yang amat mulia, karena kita menelanangi An-Nabi alaihi salatu wassalam. Jadikan An-Nabi alaihi salatu wassalam teladan yang baik. Kata Allah Jalla wa Ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan belajaran as-sirah ini sebuah amalan atau sebuah berusaha dari kita untuk mempelajari bagaimana keadaan Nabi alaihi salatu wassalam, kehidupannya, bagaimana cara dakwahnya, agar bisa memberi cahaya, memberi kesempatan untuk kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sampai di bahasan atau mudarasah kita di buku Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah, bagaimana musyrikin Quraisy menghadapi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika diperintah oleh Allah untuk menyebarkan dakwah Islam, dan Nabi alaihi salatu wassalam mulai dari keluarga beliau sendiri, agar apa? Agar mengumpulkan kerabat yang bisa mensemangati, yang bisa mendukung dakwahnya. Ini tahap pertama. Lalu tahap kedua, Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyampaikan ke kerabat terdekat, lalu Nabi alaihi salatu wassalam mulai untuk menyebarkan dakwah ke golongan yang lebih luas, yaitu kabilah-kabilah Quraisy. Nabi alaihi salatu wassalam naik di atas gunung As-Safa atau bukit As-Safa, dan Nabi alaihi salatu wassalam memanggil semua suku Quraisy. Mereka datang setelahnya. Nabi alaihi salatu wassalam mulai dengan memberi peringatan. Setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam ingatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk jadi rasul kepada mereka secara khusus dan kepada umat manusia secara umum. Reaksi Quraisy, hari ini kita bisa membelajar atau memudarasah bagaimana reaksi Quraisy terhadap dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kebiasaan orang yang membawa kebaikan atau memperbaiki keadaan sebuah tempat dari kebiasaan yang sudah lama bertahun-tahun mereka kehidupannya seperti itu, khususnya di bagian beragama mereka, pasti akan menghadapi orang-orang yang mungkin mereka tidak terima dengan mudah, atau mereka setelah dapat penjelasan tidak terima juga. Kenapa? Kata Al-Mubarakfuri, masalah bukan di penjelasan pesan, masalah di penerima pesan itu, karena ketika mereka terima akan mereka merasa kehilangan kekuasaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Quraisy
mereka angkat suara, mereka marah, mereka dengan cara atau lain mereka ingin menjelaskan bahwa mereka tidak terima ajaran Nabi alaihi salatu wassalam yang meremehkan agama mereka atau meremehkan apa yang mereka ibadah kepada misalnya al-asnam. Setelah mereka coba beberapa hal ternyata tidak berhasil. Mereka milih untuk mulai menghadapi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, mendatangi pamannya Nabi alaihi salatu wassalam yang waktu itu termasuk kepala suku Quraisy, yaitu Abu Talib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Abu Talib di waktu itu satu-satunya yang melindungi Nabi alaihi salatu wassalam, dan tidak ada yang berani menghadapi Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara yang keras. Nah, oleh karena itu mereka datang sebagai cara negosiasi untuk, ya Abu Talib, ini Ibnu Ishaq, salah satu penulis di As-Sirah An-Nabawiyah, mereka bicara, ya Abu Talib, inna ibnu akhika, ini keponakan anda, qad sabba alihatana wa abadinana, meremehkan agama kita, meremehkan asnam yang kita sedang beribadah kepadanya, dan meremehkan apa yang dulu kakek-kakek kita, ayah-ayah kita jalani dari beragama. Fa imma an takuffuhu anna, satu dari dua, entah bisa Abu Talib meminta sama keponakannya untuk berhenti, atau angkat tangan, kita bisa menghadapi. Ini di dalamnya ada permohonan sekaligus ancaman. Abu Talib orang cerdas, oleh karena itu jadi kepala suku Quraisy setelah ayahnya, yaitu kakek Nabi alaihi salatu wassalam, Abdul Muttalib. Abu Talib bicara sama mereka dengan kata-kata yang halus, yang sopan, menghormati, menghargai kedatangan mereka, sampai mereka terima dari majelis itu dengan tenang-tenang saja. Abu Talib memberi izin untuk Nabi alaihi salatu wassalam untuk tetap lanjut untuk menyampaikan dakwah al-Islam. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini sekarang Quraisy akan datang musim al-Hajj. Jadi Quraisy sekarang dalam keadaan yang sulit. Kita lagi menghadapi ingin Nabi alaihi salatu wassalam berhenti menyampaikan dakwahnya, dan mereka tahu kebenaran dakwahnya, mereka tahu sifat-sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang jujur. Akan tetapi mereka takut kehilangan kekuasaan. Musim Hajj akan datang, pasti Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan diam,
pasti akan berusaha untuk cleaning kemah atau tempat istirahat kabilah Arab yang mereka datang dari berbagai tempat. Hal itu menjadikan mereka mengadakan rabat khusus yang emergency. Harus kita, apa yang kita harus menghadapi orang Arab yang akan datang dari luar Makkah. Ini satu pertanyaan. Quraisy di sini dalam rabat itu mereka tidak diskusi tentang kebenaran dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mereka mengaku bahwa apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu benar dan membawa kebaikan untuk Makkah dan untuk umat, berarti mereka kehilangan semua hal, ya. Kekuasaan, kedudukan sosial, semua. Oleh karena itu, mereka merasa terancam dan terancam dari akar kedudukan mereka. Di rabat itu mereka berusaha untuk menyebarkan kepada orang Arab bahwa Nabi alaihi salatu wassalam itu penyair, syair, itu orang yang bicara syair. Akan tetapi dari diri mereka sendiri, dari dalam di rabat yang sama, mereka bilang bahwa kita bukan orang asing dari syair. Kita tahu orang-orang di antara kita itu semuanya penyair. Akan tetapi yang bawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan syair. Setelahnya mereka pindah ke yang kedua. Opsi yang kedua, coba kita mungkin bilang ini sahir yang melaksanakan sihir. Setelahnya dari diri mereka sendiri yang bilang masalah sihir juga bukan asing bagi kita. Kita tahu cara orang-orang sahir. Berarti nggak berhasil. Setelahnya mereka bilang ini kahin, yaitu dukun. Ada satu dari mereka bilang kita juga tahu cara orang dukun. Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau bawa, apa yang beliau baca bukan seperti bacaan atau cara orang dukun. Setelahnya mereka meminta sama salah satu orang besar, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ini ayah dari Khalid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Mughirah ini salah satu orang terkenal di Quraisy. Allah berikan banyak harta, banyak anak, kedudukan, segalanya. Mereka juga punya kenalan untuk kabilah-kabilah dan kerajaan-kerajaan. Jadi punya hubungan baik sama dunia luar. Mereka meminta solusi. Apa yang kita bisa sampaikan kepada orang yang akan datang ke Makkah untuk haji? Setelahnya dia berpikir. Akhirnya dia ambil keputusan, kita kayaknya lebih baik untuk kita bilang bahwa ini orang syair. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala cerita
hal ini, diskusi mereka ini di surat Al-Muddathir. Kata Allah Jalla wa'ala, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Ini orang sahir, agar mereka takut. Tidak ada yang terima sesuatu, tidak ada yang dengar apa yang beliau sampaikan. In hadza illa sihrun yu'thar. Subhanallah. Akan tetapi sebelum dia ucapkan hal itu, Al-Walid bin Al-Mughirah ini memuji ayat Al-Quran. Pertama, mereka meminta Al-Walid ini untuk bertemu An-Nabi alaihi salatu wassalam, karena beliau punya cara untuk diskusi yang lebih baik. Datang Nabi alaihi salatu wassalam baca Al-Quran kepada Al-Walid. Al-Walid pulang. Musyrikin Quraisy mereka bilang bahwa Al-Walid balik dengan muka yang berbeda dari mukanya ketika pergi. Setelahnya dia muji Al-Quran. Innahu la yu'la wa la yu'la alaih. Al-Quran ini harus di atas. Tidak ada sesuatu yang di atasnya. Dari kemanisan Al-Quran, dari pengaruhan Al-Quran di hati sendiri. Akan tetapi akhirnya setiap opsi yang mereka ingin menyampaikan kepada orang Arab yang akan datang ke Makkah, tidak ada yang terima dari dalam rabat itu. Kenapa? Karena mereka memang sudah kenal dengan sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam itu bukan orang asing bagi mereka. Mereka tahu sifatnya yang persis. Nabi itu apa? Akhlaknya apa? Bagaimana cara muamalahnya, sosialisasinya, mereka sudah tahu. Oleh karena itu, dari rabat itu sendiri nggak ada yang terima semua opsi yang mereka bawa. Dan tidak ada yang berani untuk beraktif hal seperti itu, karena dia akan merasa bohong. Oleh karena itu, penolakan mereka di rabat itu bukan karena, kata Al-Mubarakfuri, bukan karena kebenaran itu tidak jelas, enggak. Mereka nolak apa yang hasil rabat itu karena mereka nolak untuk komitmen untuk menyampaikan itu kepada orang Arab, karena mereka akan merasa bohong sendiri. Oleh karena itu mereka pindah ke opsi yang kedua, cara yang kedua, yaitu mereka ambil untuk menyebarkan syubhah atau menyebarkan hoax tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sekarang cara media. Ternyata mereka punya strategi media juga dulu. Yang pertama,
yang sebutkan oleh Al-Mubarakfuri. Yang pertama, mereka meremehkan Nabi alaihi salatu wassalam, meremehkan atau menghina Nabi alaihi salatu wassalam, dan menghina apa yang beliau bawa. Salah satu penghinaan yang mereka menyebarkan bahwa ini orang gila. Hatta Rabbuna Jalla wa Ala sebutkan dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun." Mereka bilang bahwa orang yang merasa bahwa Allah turunkan Al-Quran kepadanya itu orang gila. Begitu mereka menyebarkan kepada orang Arab. Ini yang pertama. Yang kedua, sahirun kadzdzab. Qala al-kafiruna inna hadza sahirun kadzdzab. Ini orang menggunakan sihir. Dan mereka tahu bahwa orang yang menggunakan sihir pasti akan bohong. Nah, ini yang kedua yang mereka ingin menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, setiap kali Nabi alaihi salatu wassalam duduk sama para sahabat, mereka menghina majlis itu bahwa mengikutinya itu sedikit, agar memberitahu untuk orang lain bahwa enggak ada yang terima dakwahnya, hanya sedikit saja, dan mereka ini semua orang-orang lemah. Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala juga bercerita di surat Al-Mutaffifin bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika sama para sahabat mengajar mereka apa yang Allah sampaikan atau apa yang Allah turunkan dari Al-Quran, mereka ketawa, mereka ini bicara dengan agar maksudnya meremehkan majlis itu. Allah Jalla wa Ala dzakara dzalik, menyebutkan di surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika mereka lewati melihat Nabi alaihi salatu wassalam sama para sahabat, mereka yataghamazun, yaitu bicara dengan sembunyi, berisik-berisik. Qala wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'uhum qalu inna haula'i ladallun. Mereka menyebutkan bahwa Nabi sama para sahabat ini orang yang jauh dari kebenaran. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Ini mereka ambil salah satu hal yang ingin atau strategi yang Quraisy ambil untuk menjauhkan Nabi alaihi salatu wassalam dari orang-orang datang untuk haji. Lalu yang kedua, mereka menyebarkan syubhat, menyebarkan kerugian terhadap risalah atau pesan Nabi alaihi salatu wassalam atau pelajaran yang Nabi alaihi salatu wassalam bawa. Terus mereka bilang bahwa Al-Quran yang bawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam ini cerita orang-orang dulu. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليهم بكرة وأصيلا. Ini hanya cerita-cerita orang dulu. Terus lalu mereka
juga berusaha untuk menjauhi orang-orang dari Al-Quran atau dari dengar Al-Quran. Mereka beri tugas untuk salah satu musyriki Quraisy, ismuhu An-Nadhr. An-Nadhr ini mereka kasih tugas untuk dia berangkat ke Al-Hirah, sebuah negeri atau sebuah tempat di Syam, untuk belajar cerita orang-orang dulu dari orang yang beragama Nasrani di sana. Balik ke Makkah, orang Makkah semua kumpul sekitarnya untuk mereka dengar cerita dari An-Nadhr ini. Setelahnya dia bilang bahwa saya lebih, atau apa yang saya sampaikan lebih baik daripada apa yang Muhammad sampaikan. Ingin mengalihkan perhatian masyarakat terhadap dia daripada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah mereka tidak bisa, mereka coba mengikuti cara yang berbeda, yaitu negosiasi. Gimana caranya? Mereka datang. Yang pertama itu datang ke Abu Talib. Mereka sampaikan permohonan untuk meminta sama Abu Talib untuk Nabi alaihi salatu wassalam tidak lanjut di dakwahnya. Terus juga mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta sama Nabi alaihi salatu wassalam untuk bagaimana kalau kita sepakat 1 bulan atau 1 pekan kamu beribadah kepada Tuhan kita dan kita beribadah kepada Tuhan kamu, jadi gantian. Nabi alaihi salatu wassalam, Allah turunkan qauluhu ta'ala surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Setelahnya mereka berusaha untuk datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau kalau butuh posisi, kita akan berikan posisi kepadamu. Kalau engkau ingin kekayaan, kita bisa berikan kekayaan tersebut. Kalau kamu ingin jadi kepala suku Quraisy, kita bisa berikan posisi itu. Syaratnya satu, berhenti untuk menyampaikan atau menyebarkan dakwah itu. Nabi alaihi salatu wassalam tetap tenang, tetap lanjut. Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan kepada mereka di riwayat yang sahih, insyaallah yang sahih, kata, karena ini riwayat di semua buku sirah. Nabi alaihi salatu wassalam sampaikan kepada mereka, kalau mereka menaruh matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri agar saya meninggalkan dakwah ini, gak akan meninggalkan. Nabi alaihi salatu wassalam tetap tenang, dan Nabi alaihi salatu wassalam tetap lanjut dengan cara yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam tidak sama sekali merubah caranya
meskipun ketekanan dari mana-mana. Kita bisa bertanya, cara Nabi alaihi salatu wassalam yang tetap sama, apakah kita bisa bilang ini hal yang perfect atau hal strategi? Kalau kita bilang perfect, ya memang perfect. Ini menunjukkan kesabaran di jalan kebenaran. Kalau kita bilang strategi, memang juga cara Nabi alaihi salatu wassalam sangat strategi. Kenapa? Karena kesabaran Nabi alaihi salatu wassalam itu membawa kepercayaan banyak orang dari Arab, dari manapun. Itu menahan proyek dakwah ini tidak hancur. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam tidak sabar atau merubah caranya atau meringankan cara dakwahnya, akan jadi lemah cara menyampaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena pesan Nabi alaihi salatu wassalam, cara penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam sangat jelas dan tetap dengan cara yang sama, itu membawa pengaruhan besar kepada banyak orang yang dulu mereka ingin menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada yang terima sama sekali dari orang-orang luar Makkah, malah jadi banyak orang topik utama pembicara mereka, news yang paling mereka bicara tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu kata Al-Mubarakfuri, salah satu kita bisa bilang natijah atau hasil dari cara Quraisy, yaitu penyebutan Nabi alaihi salatu wassalam menyebar di semua golongan orang Arab. Dan itu menunjukkan ketika Quraisy berlebihan melawan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, malah itu cara yang menjadikan dakwahnya menyebar, menjadikan banyak orang tertarik, banyak orang penasaran dan akan menyebar. Kita lihat aja di zaman kita ini, kalau satu rumah saja di satu kampung, dan keluarga yang di rumah ini mereka berbeda pendapat, misalnya satu rumah mereka mengikuti sunnah, cara pakaian anak-anak, cara pakaian perempuan ketika keluar, ketika masuk, cara bersosialisasi mereka itu beda dari yang lain. Mereka jaga aura, mereka jaga penghormatan, mereka jaga batasan. Di satu kampung, pertama mereka akan merasa asing banget, dan banyak orang yang akan bicara, banyak orang yang akan mungkin menunjukkan tidak kenyamanan. Akan tetapi kesabaran keluarga ini itu akan membawa pengaruhan untuk satu kampung. Lama-lama satu kampung ini akan menghormati keluarga ini. Bahkan anak-anak akan banyak yang ingin mengikuti cara anak-anak keluarga ini. Begitu kesabaran di jalan dakwah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, untuk majelis yang akan datang, kita akan bahas cara Quraisy yang
yang lebih lanjut, yaitu karena sudah tidak berhasil dengan semua cara diplomatik, dengan cara yang mereka merasa halus atau mereka merasa dengan cara media aja, mereka akan pindah ke cara yang lebih ekstrim, yaitu ketika zamannya beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ketika istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bunda kita Khadijah, meninggal dunia. Ini akan menunjukkan perubahan masa, perubahan cara, dan dakwah akan masuk di masa yang benar-benar serius. Baik, sebagai penutup para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bisa kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang pemikiran atau perubahan yang bawa oleh sebuah da'i ditolak oleh banyak orang, dan hal itu menunjukkan, kalau kita lihat di reality, khususnya perubahan di masalah akhlak, perubahan di masalah akidah, itu pasti menunjukkan kebenaran dakwah tersebut, dan menunjukkan penolakan itu menunjukkan bahwa orang yang menolak itu mereka takut dari apa? Mungkin takut dari posisi sosial atau posisi kekuasaan, atau jadi bukan faktor agama. Bukan mereka takut karena kebenaran, enggak. Mereka takut kehilangan maslahah. Itu kita melihat. Bahkan kalau kita lihat perang yang terjadi hari ini, meskipun di dalamnya ada banyak faktor agama, akan tetapi juga ada banyak faktor maslahah, ada banyak faktor kekuasaan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, satu pertanyaan, Nabi alaihi salatu wassalam, tujuan dakwahnya beliau, apakah tujuannya untuk dakwahnya diterima, atau beliau ingin mereka faham dengan jelas apa yang beliau bawa? Apa tujuannya beliau? Tujuannya beliau hanya mereka terima saja, atau harus mereka faham dengan jelas apa yang beliau bawa? Gimana menurut bapak-bapak? Paham? Karena kalau tujuannya hanya untuk terima, akan berusaha untuk meringankan atau menurunkan cara penyampaian. Akan tetapi Nabi tetap dengan cara yang sama, karena tujuannya agar pemahaman itu sampai kepada mereka semua, membawa perubahan dari akar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ketika rabat Quraisy untuk mengambil keputusan apa yang kita bisa sampaikan kepada orang Arab yang datang ke haji, itu menunjukkan bahwa mereka punya pemikiran politik yang tinggi. Mereka berkumpul
mereka merasa ada masalah yang kita harus musyawarah, dan hal itu membawa kecerdasan mereka bersama. Meskipun mereka keluar dengan keputusan yang salah, karena mereka tidak ingin diskusi kebenaran, enggak. Mereka ingin mempertahankan kekuasaan. Nah, hal itu bisa kita lihat faktor-faktornya atau contohnya di realiti kita atau di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau kokoh dan tetap dengan cara yang sama, dengan akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu menghancurkan semua rencana orang Quraisy. Dan hal itu bisa kita praktik dalam kehidupan kita. Sering ketika orang tetap dengan akhlaknya, tetap jalankan komunikasi dengan akhlak yang tinggi, itu lama-lama menunjukkan kelemahan orang yang lain. Yang penting tetap di jalan yang benar dengan cara yang baik. Semoga apa yang Al-Faqih sampaikan membawa manfaat untuk diri Al-Faqih dan para hadirin sekalian. Semoga Allah berikan untuk kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah ampuni kita. Nas'alullah bimannihi wa karamihi an yaghfira lana wa liwalidina wa limashayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya' minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimina as-salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا من الصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.